Nah, itu adalah 10 jurusan yang paling gampang nyari kerja ketika kalian lulus. Hai, ketemu lagi di channel YouTube saya. Thank you buat kamu yang udah setia nonton channel ini. Di channel ini biasanya saya ngomongin tentang karir, terus tips pengembangan diri, dan personal experience saya. Nah, kali ini saya bakal ngasih tahu informasi khusus buat kamu yang saat ini lagi duduk di bangku SMA atau SMK yang tentunya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau kuliah. Beberapa yang menjadi masalah atau mungkin problematika kalian adalah jurusan apa ya yang kira-kira harus saya ambil dan jurusan apa yang memiliki prospek pekerjaan paling bagus. Karena namanya kita pengen kuliah atau kita pengen belajar lebih tinggi, tujuan akhirnya kita bisa bekerja dan bisa punya uang banyak. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan 10 jurusan rekomendasi saya yang paling gampang nyari pekerjaan. Jadi 10 jurusan ini tuh boleh dibilang ketika kalian lulus itu akan ada banyak banget perusahaan yang antri untuk merekrut kalian untuk menjadikan karyawan. Kira-kira jurusan apa aja ya? Yang pertama, jurusan kedokteran. Jurusan ini merupakan jurusan yang paling sulit untuk dimasukin atau mungkin bisa dibilang persaingannya paling ketat. Tetapi dari ketatnya persaingan ini di akhir atau di masa setelah kelulusan kalian bakal gampang banget nyari kerjaan. Karena nggak ada ceritanya nih lulusan kedokteran nganggur. Sebagai contoh nih, di tempat berasal kita masing-masing. Contoh saya kan asalnya dari Klaten nih. Kalau saya adalah orang Klaten, terus saya ngambil jurusan kedokteran, begitu saya lulus, di Klaten aja itu peluang bekerjanya udah gede banget untuk dokter, apalagi skala Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, jurusan perawat. Nah, jurusan perawat ini masih related dengan dokter karena namanya ada dokter, pasti ada perawat. Dokter yang sebagai pendiagnosa, pemberi resep, dan perawat sebagai eksekutornya atau pemberi treatmentnya. Nah, jurusan perawat ini memiliki prospek karir yang cukup bagus karena kebanyakan lulusan perawat itu begitu lulus pasti dapat kerjaan. Dan udah banyak banget perguruan tinggi yang memiliki kerjasama ikatan dinas dengan rumah sakit. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang ada jurusan perawat itu udah ada ikatan dinasnya. Begitu lulus nanti langsung kerja di sini, begitu lulus langsung kerja di sini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, farmasi. Nah, farmasi ini cukup menarik karena ini masih related dengan dokter sama perawat tadi. Ngomongin tentang dunia medis tuh nggak akan ada habis-habisnya, bicara tentang lowongan pekerjaan juga akan selalu ada. Nah, farmasi itu kalian bisa kerja di rumah sakit atau di klinik. Dan kalian juga bisa kerja di industri farmasi, contohnya Kimia Farma, Bio Farma, dan beberapa perusahaan farmasi lainnya. Nah, itu peluangnya cukup gede. Dan ke dunia kesehatan tuh nggak akan ada habisnya lah, setiap tahun pasti selalu dibutuhkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, teknik informatika. Di era sekarang ini atau era digital sekarang ini, perkembangan zaman tuh jadi begitu cepat. Beberapa industri-industri yang dulu sebelumnya itu nggak ada, jadi ada. Nah, jurusan informatika ini adalah salah satu dalang atau mungkin bisa dibilang kayak generatornya yang membuat industri digital ini semakin cepat berkembang. Contohnya dengan adanya Tokopedia, dengan adanya Gojek, dengan adanya Shopee, dan beberapa industri lainnya yang saat ini masih berkembang pesat. Nah, kalau kalian mau ngambil jurusan informatika itu masih bagus banget karena kebutuhan di pasar dunia kerja itu sangat banyak. Itu yang keempat. Yang kelima, teknik mesin. Dari namanya mungkin kalian akan identik dengan namanya mesin, bakal ngurusin otomotif, bahkan ngurusin sepeda motor. Nah, ternyata enggak. Teknik mesin tuh ngurusin banyak hal. Contoh nih, hal yang paling simpel yang ada di sekeliling kita. Energi listrik yang saat ini mungkin kita gunakan, saya gunakan untuk lighting ambil video ini. Listrik ini diproduksi oleh PLN. Dan di PLN itu banyak banget lulusan teknik mesin. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya, ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita membutuhkan bensin. Bensin diproduksi oleh Pertamina. Nah, di Pertamina juga banyak banget orang teknik mesin. Contoh lainnya lagi, untuk pergi ke satu tempat kita butuh mobil. Mobil itu diproduksi oleh teknik mesin. Nah, kebutuhan teknik mesin di dunia kerja itu cukup banyak. Jadi kalau kalian ngambil teknik mesin, kemungkinan kalian nganggurnya juga kecil kok. Yang keenam, teknik elektro. Nah, teknik elektro ini masih kakak adik dengan teknik mesin. Di mana ada teknik mesin, pasti di situ ada teknik elektro. Kalau mesin itu adalah mechanical-nya atau bentuk fisiknya, elektro itu listriknya. Contoh, kayak tadi saya memberikan contoh PLN. Anak teknik mesin bisa kerja di PLN. Nah, anak teknik elektro bisa juga di PLN karena
Listrik itu digenerate menggunakan peralatannya teknik mesin. Nah, begitu jadi listrik, itu yang menanganin, yang menjual, yang mendistribusikan, itu teman-teman dari teknik elektro. Sama seperti halnya di Pertamina. Pertamina juga butuh banyak banget lulusan teknik elektro. Dan kayak industri otomotif juga, kayak produsen mobil, produsen motor, mereka semua butuh teknik elektro untuk proses manufacturing-nya, proses R&D-nya, dan beberapa proses yang lainnya. Yang ketujuh, teknik fisika. Nah, beberapa kalian mungkin tidak begitu familiar dengan namanya teknik fisika. Bang, kok teknik fisika sih? Karena di Indonesia juga jurusan teknik fisika tuh nggak banyak, ada di beberapa kampus saja, kayak di UGM, kayak di ITS, terus di ITB, di UI, dan beberapa universitas lainnya. Nah, teknik fisika ini lebih ke sistem kontrol dalam suatu industri. Jadi kalau kalian lulus sebagai lulusan teknik fisika, kalian bisa bekerja di beberapa industri yang di situ ada teknik mesinnya dan ada teknik elektriknya. Karena teknik fisika ini sebagai kayak pengontrolnya lah, contoh di industri power atau di industri pembangkit listrik kayak PLN. Di situ ada teknik mesin, di situ ada teknik elektro. Pasti juga dibutuhkan teknik fisika. Di Pertamina juga seperti itu. Di industri otomotif kayak Astra, kayak Daihatsu, kayak Toyota, itu juga butuh teknik fisika. Bahkan di industri manufacturing kayak FMCG atau fast moving consumer good kayak Indomie, terus kayak Pung, terus produk-produk Unilever, itu juga butuh teman-teman dari teknik fisika untuk proses kontrol. Yang ke-8, psikologi. Nah, kalau kalian lulus dari jurusan psikologi, nanti kalian bisa kerja jadi seorang HRD di suatu perusahaan, entah itu di bagian rekrutmen atau mungkin di bagian organization development. Tergantung dari struktur organisasi perusahaan masing-masing. Nah, di setiap perusahaan pasti butuh yang namanya HRD. Jadi peluang kerja lulusan psikologi ini bisa dibilang cukup tinggi dibanding jurusan lain. Yang ke-9, jurusan manajemen. Nah, jurusan manajemen kalau boleh dibilang ini jurusan di segala macam industri. Karena semua industri butuh lulusan manajemen, entah itu industri energi, industri perbankan, industri manufacturing, atau mungkin industri oil and gas. Itu butuh namanya jurusan manajemen. Jadi peluang pekerjaannya itu cukup banyak, cukup melimpah. Yang terakhir atau yang ke-10, jurusan perpajakan. Beberapa dari kalian mungkin merasa kalau pengen kuliah perpajakan hanya di STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jangan salah, beberapa universitas di Indonesia itu ada jurusan perpajakannya. Dan tentunya yang perlu kalian ketahui, setiap perusahaan yang ada di Indonesia itu juga butuh orang tax atau orang perpajakan untuk ngurusin perpajakan di suatu perusahaan itu. Jadi peluang kerjanya cukup gede. Kalian bisa masuk ke perusahaan swasta, kalian bisa masuk ke perusahaan BUMN, dan bahkan kalian bisa jadi PNS juga melalui rekrutmen CPNS di Kementerian Keuangan. Cukup menarik kan kuliah perpajakan non-STAN? Nah, tapi kalau kalian bisa masuk di STAN itu juga lebih bagus. Nah, itu adalah 10 jurusan yang paling gampang nyari kerja ketika kalian lulus. Kalau kamu punya pertanyaan atau mungkin kamu punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar. Thank you udah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.